kami dari kelompok 4, penambangan data, dengan judul proyek Classification Student in University Using Net Bias. Tahap pertama dari proses skripsi DM adalah Business Understanding, yaitu memahami apa yang ingin dicapai dari perspektif bisnis atau penelitian secara keseluruhan. Yang pertama adalah Business Objective. Tahap ini akan menentukan tujuan bisnis dan menentukan faktor-faktor penting yang terlibat dalam penelitian yang direncanakan. Business Objective dari proyek ini adalah mengimplementasikan algoritma net bias untuk klasifikasi penerimaan mahasiswa pada universitas sesuai dengan performance atau kemampuan mahasiswa. Klasifikasi prestasi mahasiswa merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan proses penerimaan. Begitu juga dengan tingkat kinerja mahasiswa. Nah, tingkat kinerja mahasiswa ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu terkait dengan nilai TOEFL mahasiswa, profil mahasiswa, program yang diambil, dan departemen mereka. Klasifikasi awal kinerja mahasiswa dapat membantu untuk meningkatkan proses penerimaan mahasiswa dalam sebuah universitas. Nah, klasifikasi merupakan sebuah teknik pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang ditentukan. Dalam klasifikasi, data yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengolahan dengan menggunakan variabel yang ada untuk menentukan data tersebut termasuk kategori yang mana. Kami memilih metode klasifikasi net bias, yaitu metode pembelajaran yang praktis. Hal tersebut didasarkan pada teorema Bayesian untuk menghitung klasifikasi, yaitu terdapat 3 alur: membaca data training, menghitung nilai probabilitas setiap atribut pada setiap kelasnya, dengan memperhatikan data tersebut merupakan data kualitatif atau kuantitatif. Nah, data tersebut akan menentukan probabilitas akhir yang dapat digunakan untuk menentukan data termasuk kelas ya atau tidak untuk data yang akan diuji. Sehingga dalam proyek ini, kami melakukan pengujian tingkat akurasi yang akan diperoleh untuk mendapatkan peluang mahasiswa yang akan diterima di universitas atau tidak. Dalam tahap Business Understanding, ada Assess the Situation, yaitu sumber daya yang kami peroleh atau kami gunakan pada penelitian ini adalah dataset yang diambil dari Kaggle, yaitu dataset university. Adapun tujuan data mining dalam penelitian Classification University using net bias algorithm adalah untuk memprediksi mahasiswa yang dapat diterima di universitas atau tidak berdasarkan dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Kemudian adalah Produce Project Plan. Tahap ini akan menjelaskan rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan data mining. Tahapan secara umum adalah pengumpulan data, melakukan data pre-processing, eksperimen dan pengujian model dengan metode net bias, dan evaluasi untuk hasil yang akan diperoleh. Tahap selanjutnya dari proses SDM adalah data understanding, yaitu memperoleh data yang akan digunakan dalam proyek untuk melakukan analisis data. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperoleh data. Dataset yang kami gunakan pada proyek ini kami peroleh dari Kaggle. Dataset yang digunakan adalah University Dataset yang terdiri dari 53.644 data dan 26 atribut dengan tipe atribut kategorikal, integer, dan real. Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap data menggunakan exploratory data analysis atau EDA. Eksplorasi yang kami lakukan adalah 1. Membaca dataset, 2. Melihat kolom yang tersedia pada dataset, 3. Melihat dimensi dataset, dan keempat melihat detail statistik. Untuk membaca dataset, kami menggunakan library Pandas dan melihat 5 data pertama dari dataset.
melihat kolom yang tersedia pada dataset, kami menggunakan fungsi columns. Terdapat 26 kolom atau atribut pada dataset seperti output pada quote berikut. Selanjutnya, melihat dimensi atau ukuran dari dataset, kami menggunakan fungsi save. Dimensi dari dataset yang digunakan adalah 53.644 baris dan 26 kolom. Selanjutnya, untuk melihat detail statistik, salah satu fungsi yang terdapat pada library pandas adalah describe. Describe digunakan untuk melihat detail statistik seperti count, mean, standar deviasi, dan lain-lain dari atribut pada dataset. Selanjutnya, untuk tahap Krebs DM adalah data preparation. Data preparation mencakup semua aktivitas untuk menyusun dataset akhir dari data mentah awal. Langkah yang kami lakukan adalah data cleaning. Cleaning dilakukan untuk mengecek adanya nilai nol, adanya data yang duplikat, dan mendeteksi outlier dalam dataset. Pada data cleaning, kami melakukan 1. Feature selection, 2. Menangani missing value, 3. Menangani data kotor, 4. Pendekatan data statistik. Untuk feature selection, kami menggunakan fungsi drop. Feature selection dilakukan untuk membuang sebagian kolom atau atribut yang dianggap tidak terlalu dibutuhkan dalam dataset. Untuk melihat kolom yang telah dilakukan feature selection dapat menggunakan fungsi columns. Berikut adalah kolom yang akan digunakan pada proyek tersisa 9 atribut. Untuk lebih simpelnya, kita dapat melihat ukuran dataset setelah dilakukan filter dengan fungsi save, sehingga ukuran data menjadi 53.644 baris dan 9 kolom. Yang kedua adalah menangani missing value. Missing value dapat dilakukan dengan menghapus adanya nilai nol atau none dengan fungsi drop now. Yang ketiga adalah menangani data kotor. Untuk menangani data kotor, kita dapat menggunakan data frame untuk memastikan tidak adanya nilai yang menyimpang pada setiap atribut. Pada atribut atau kolom TOEFL Essay, terdapat data yang menyimpang yaitu information technology dan chemistry, sehingga kita akan membersihkan data tersebut. Setelah kita membersihkan data, kita akan melihat bahwa nilai yang menyimpang tersebut sudah dihilangkan. Selanjutnya adalah melakukan analisis statistik. Untuk analisis statistik, kami melakukan pertama melihat data statistik dari dataset setelah dilakukan feature selection sebelumnya. Dengan fungsi describe, kita mendapatkan hasilnya. Berikut adalah detail statistik dari atribut yang sudah kita seleksi sebelumnya.
Selanjutnya adalah korelasi. Korelasi diperlukan untuk mengetahui hubungan antara atribut atau variabel yang dimiliki oleh dataset. Dengan korelasi, kita bisa menilai apakah atribut tersebut mengalami korelasi negatif atau korelasi positif. Untuk menampilkan korelasi antara variabel dalam dataset, kami menggunakan library Seaborn. Berikut adalah hasilnya. Dari gambar dapat kita ketahui bahwa semua atribut memiliki korelasi positif, yang artinya bahwa perubahan nilai pada atribut yang kita miliki akan bergerak dan berbanding lurus terhadap perubahan data yang kita miliki. Terakhir, untuk melihat ukuran data setelah kita lakukan preprocessing, dapat kita gunakan fungsi shape. Sehingga data yang akan kita gunakan berukuran 11.506 baris dan 9 kolom atau atribut. Oke, selanjutnya adalah modeling, di mana teknik modeling yang kita akan gunakan kali ini terdiri dari dua teknik. Yang pertama yaitu teknik Gaussian modeling atau Gaussian naive Bayes modeling, kemudian menggunakan modeling dengan menerapkan teori confusion matrix. Pertama, untuk Gaussian naive Bayes, kita menggunakan trend test split function, di mana kita mengimport library tersebut melalui scikit-learn dengan menggunakan from sklearn.model selection import trend test split. Kemudian kita akan memisahkan dataset kita menjadi data test dan data trend, di mana kita mendefinisikan variabel x dan variabel y. Di variabel x merupakan keseluruhan dataset kecuali data targetnya ataupun variabel targetnya, di mana variabel targetnya adalah admit, maka kita akan drop kolom admit dari untuk variabel x, sementara variabel y-nya yang merupakan kolom admit itu sendiri daripada datasetnya. Kemudian kita menggunakan trend test split untuk membagi x trend, x test, y trend, y test. Sama dengan trend test split, kita menggunakan library trend test split dan parameter x, y, ya, merupakan variabel yang sudah kita definisikan, yaitu keseluruhan dataset dengan mendrop admit dan si targetnya sendiri yaitu admit. Kemudian dengan test size kita itu bisa 0,2 dan random state sama dengan 0. Kemudian kita akan melihat ukuran dari data trend dan data test yang kita gunakan dan menggunakan shape, yaitu xtrend.shape dan xtest.shape. Kita mendapatkan 9204,8 dan 2302,8. Kemudian kita menggunakan Gaussian naive Bayes model dengan cara from sklearn.naive Bayes import Gaussian NB. Kemudian kita membuat Gaussian classifier-nya, yaitu GNB sama dengan Gaussian NB. Dan kita gunakan di sini gnb.fit xtrend, ytrend, kemudian akan menghasilkan output Gaussian NB. Kemudian di sini kita akan memprediksi data test kita, yaitu kita masukkan ke dalam variabel yprед sama dengan gnb.predict dengan parameter xtest. Kemudian di sini kita buat yprед2 sebagai prediksi terhadap dataset trend, yaitu gnb.predict dengan parameter xtrend. Kemudian modeling yang selanjutnya ialah menggunakan confusion matrix. Untuk menggunakan confusion matrix, kita terlebih dahulu mengimport library confusion matrix dengan dari scikit-learn dengan from sklearn.matrix import confusion matrix. Kemudian di sini kita definisikan confusion matrix menjadi CM dengan parameter ytest dan ypred. Untuk mendapatkan true positif, kita akan membuat CM atau confusion matrix dengan parameter
y-test dan y-prep-nya yaitu 0,0. Kemudian untuk true negatif dan parameter cm 1,1. Kemudian untuk false positif dengan parameter cm sama dengan parameter cm 0,1. Kemudian untuk false negatif atau fn kita buat cm 1,0. Kemudian kita akan mendapatkan matriksnya seperti berikut: 15, 94, 171 dan 182 yang masing-masing true positif sama dengan 1005, true negatif sama dengan 182, false positif sama dengan 171 dan false negatif sama dengan 944. Untuk lebih memahami dari confusion matrix kita ini, maka kita akan membuat sebuah visualisasi confusion matrix kita dalam heatmap menggunakan library Seaborn. Di sini kita melihat variabelnya adalah predict positif, predict negatif, actual positif, dan actual negatif. Apabila kita mendapatkan actual positif sama dengan 1 dan predict positif kita sama dengan 1, maka hal tersebut merupakan true positif. Kemudian adalah apabila kita mendapatkan actual negatif kita sama dengan 0 dan predict positif kita sama dengan 1, maka hal tersebut merupakan false positif. Kemudian kalau kita beralih ke sini di mana actual positif kita sama dengan 1 dan predict negatif kita sama dengan 0, maka kolom ini merupakan false negatif. Dan apabila kita mendapatkan actual negatifnya kita 0, kemudian predict negatifnya juga 0, maka dia adalah true negatif. Oke, kemudian kita definisikan kembali true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Di sini kita akan membuat pemodelan untuk akurasi, di mana classification akurasi kita merupakan true positif ditambah true negatif dibagi dengan true positif tambah true negatif ditambah false positif tambah false negatif. Kemudian untuk classification error kita, maka false positif tambah false negatif dibagi dengan true positif tambah true negatif ditambah false positif tambah false negatif. Sementara untuk precision score kita dapatkan dengan cara true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Evaluation. Langkah-langkah evaluasi ini adalah menilai sejauh mana model memenuhi tujuan bisnis dan usaha untuk menentukan apakah ada beberapa alasan mengapa model yang digunakan tidak memadai. Selain itu, dalam evaluasi juga akan menampilkan hasil data mining yang terkait dengan tujuan proyek ini dilaksanakan. Dalam evaluasi, kami melakukan 3 evaluasi, yaitu evaluasi Gaussian, evaluasi confusion matrix, dan evaluasi dropout. Nah, dalam evaluation Gaussian modeling, pertama adalah kita akan menentukan nilai akurasi yang diperoleh dari pembagian data yang sudah dilakukan sebelumnya. Y-train ini adalah training set yang telah dibagi dengan y-test atau set pelatihan. Y-test ini adalah label kelas yang benar, dan sedangkan y-prep ini adalah label kelas yang akan diprediksi dalam set pengujian. Print akurasi matrix akurasi score y-train y-prep yang memperoleh akurasi 0,50, sedangkan untuk data test memperoleh akurasi 0,51. Nah, kedua nilai akurasi ini cukup sebanding, jadi tidak ada tanda overfitting. Overfitting itu terjadi dikarenakan model yang dibuat terlalu fokus pada training dataset, sehingga tidak melakukan prediksi yang tepat untuk data tes yang lainnya. Evaluasi yang berikutnya merupakan confusion matrix evaluation. Kemudian untuk evaluasi confusion matrix ini berdasarkan model yang kita gunakan sebelumnya, maka kita akan melihat classification akurasi, classification error, dan precision. Classification akurasi yang dihasilkan sebesar 0,5155 dan classification error 0,48.
classification akurasinya tidak berbeda jauh dengan teknik Gaussian naive Bayes menggunakan library scikit-learn sebelumnya tidak jauh berbeda dengan hasil dari pemodelan menggunakan Gaussian naive Bayes. Dengan menggunakan teknik pengklasifikasian naive Bayes, diperoleh tingkat akurasi yang tidak terlalu baik dalam proses penerimaan mahasiswa baru di beberapa universitas yang terdaftar pada dataset. Setelah melakukan dua teknik dalam proses pemodelan, yaitu dengan teknik Gaussian dan teknik confusion matrix, kedua hasil akurasi terkesan mirip, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik klasifikasi naive Bayes pada klasifikasi mahasiswa tidak menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.